Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang di acara seminar online AgriProFocus Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Ardiani. Saya adalah Marketing dan Communication Facilitator di AgriProFocus Indonesia. Bersama saya juga hadir Ibu Tasnim Abdul Jalil, Country Coordinator, dan juga Mbak Maria Liliana, Network Facilitator. Selamat siang. Ya. Diskusi kali ini akan berjudul mengenalkan teknologi pertanian kepada petani Indonesia dan tantangannya. Menurut survei pertanian antar sensus di tahun 2018, sebanyak 80% petani Indonesia berusia di atas 35 tahun. Dan masih banyak di antara mereka yang melakukan pekerjaannya dengan cara tradisional. Di masa ini, di saat sudah banyak teknologi pertanian yang tersedia, bagaimanakah cara kita mengenalkan teknologi ini kepada petani dan bagaimana tantangan yang ada. Nanti akan ada 3 narasumber yang akan memperkenalkan teknologi mereka di bidang pertanian, dan mereka juga akan menjelaskan bagaimana cara mengenalkan teknologi tersebut kepada para petani. Sebelum kita lanjutkan, mohon Bapak Ibu yang belum mengisi absen, kami ingatkan lagi untuk mengisi absen yang linknya sudah tersedia di chatroom. Mohon bantuannya untuk dapat mengisi sebelum acara kita mulai. Berikut adalah agenda kita hari ini. Narasumber kita ada 3. Yang pertama adalah Bapak Andi Bahtiar dari Sipindo, sebuah aplikasi berbasis Android. Narasumber kedua nanti adalah Bapak Yance Maring, seorang petani muda asal Kabupaten Sika dari Nusa Tenggara Timur yang mengembangkan teknologi SMS dan Wi-Fi untuk sistem irigasi tetes. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Aris Martanto dari PT Tera Agro Digital, sebuah perusahaan di bidang jasa mekanisasi pertanian. Setelah presentasi dari ketiga narasumber, kami nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi polling mengenai teknologi pertanian. Lalu akan ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Jadi silakan nanti saat presentasi jika Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan, silakan langsung ditulis di chat room apa pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Lalu sebelum acara nanti kami akhiri, kami juga akan minta Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi dan juga ada sesi foto bersama. Acara kami akan segera mulai. Peserta akan kami mute selama acara supaya kita dapat mendengarkan penjelasan narasumber dengan lebih jelas ya. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan segera mulai dengan presentasi pertama dari Bapak Andi Bahtiar. Profil singkat, Bapak Andi Bahtiar adalah Koordinator Sipindo atau Sistem Informasi Pertanian Indonesia by Smartseed. Sipindo adalah merupakan sebuah aplikasi pertanian berbasis Android yang memberikan kemudahan akses informasi kepada petani di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai teknik budaya tanaman, hama penyakit, serta menyediakan akses pasar untuk kebutuhan jual beli hasil panen para petani. Ya, Bapak Andi Bahtiar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, banyak teman-teman petani dari Indonesia bagian barat hingga timur ya. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu ini sudah diperkenalkan. Saya Andi dari Sipindo, yaitu merupakan suatu aplikasi pertanian berbasis Android yang menyediakan layanan informasi. Nah, jadi ya sesuai tema pada hari ini, kita itu pengen menarik minat orang-orang untuk bisa bertani, khususnya mungkin petani muda ya, karena masalah di pertanian sekarang itu salah satunya itu farmer aging, atau ya kebanyakan petani sekarang itu ya sudah tua dan kita perlu regenerasi. Dan bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini mau bertani. Nah, melalui Sipindo kita memberikan layanan informasi terkait teknik budidaya pertanian dari awal semaian hingga panen, dan juga ada akses informasi
untuk pasarnya sendiri seperti itu. Ya, next slide mungkin. Ya, jadi pada awal pengembangannya, Sipindo merupakan suatu produk kolaborasi antara PT Iswesi Indonesia, yaitu salah satu perusahaan benih di Indonesia, dengan Prisma pada tahun 2016, 2017. Jadi pada tahun 2017 itu Sipindo pertama kali bisa diakses oleh publik. Ini di gambar sisi sebelah kiri adalah versi pertama Sipindo. Kemudian setelah proyek selesai, Sipindo ini dikelola oleh PT Iswesi Indonesia, dan kebetulan karena PT Iswesi Indonesia tergabung dalam suatu konsorsium proyek bersama dengan 7 partners dan didanai oleh pemerintah Belanda, pada tahun 2018 Sipindo berintegrasi dengan proyek Smart Seed, yaitu kemudian untuk menyediakan layanan informasi kepada petani sayuran di Indonesia, yang tujuannya untuk meningkatkan panen, kemudian pendapatan petani dengan input seminim mungkin, seperti itu. Nah, ini di sebelah kanan adalah Sipindo versi saat ini yang sudah diintegrasikan dengan Project Smart Seeds. Jadi dalam Project Smart Seeds ini ada beberapa tambahan layanan baru seperti informasi hama penyakit, rekomendasi pemupukan, informasi iklim dan cuaca, dan juga GAP. Nah, informasi-informasi ini berbasis geodata atau spesifik lokasi. Jadi di mana Bapak Ibu petani bisa mengakses Sipindo, entah itu di Kupang ataupun di Jawa Barat, itu nanti informasi yang diberikan akan menyesuaikan lokasi seperti itu. Ya, mungkin next slide. Nah, ini ini bentuk layanan yang tadi saya sudah sebutkan. Ada informasi iklim, cuaca, rekomendasi pemupukan, informasi hama penyakit, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam memperkenalkan Sipindo ini ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu memberikan training, sosialisasi melalui kegiatan training of farmers atau training of trainers. Ini seperti contohnya di sebelah kiri ini kita membangun suatu gubuk Sipindo di area Jawa Tengah. Jadi kita punya tim lapangan yang tersebar di area Jawa dan Lampung, ini untuk Project Smart Seeds, dan juga kita berkolaborasi dengan tim lapangan dari PT Iswesi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dalam program ini biasanya teman-teman lapangan itu memberikan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi pertanian atau digitalisasi pertanian. Di samping itu juga ada pengayaan materi lain seperti teknik budidaya yang juga disupport dari internal kami. Kemudian selain itu kita juga biasanya mengorganisir workshop ya berupa seminar offline maupun online. Ya seperti saat ini COVID, rasanya ya banyak sekali peminatnya untuk bisa mengikuti webinar seperti saat ini. Kemudian selain itu untuk mengetahui manfaatnya seperti apa, kita melakukan membangun suatu demonstration plot atau lahan percobaan kepada petani dengan rekomendasi Sipindo tentunya. Jika demonstration plot tersebut atau lahan percobaan tersebut performanya bagus, maka ya biasanya kami akan mengadakan acara berupa Farmer Fields Day atau Expo. Jadi pada acara Expo tersebut biasanya kita mengundang pemerintah setempat, kemudian juga kelompok-kelompok petani yang ada di sekitar. Ya, acaranya cukup besar seperti itu. Selanjutnya, ya jadi manfaat yang mungkin bisa dirasakan oleh petani, ya ada 3 hal seperti misalnya manfaat ekonomi. Ya, jadi dengan manfaat ekonomi ini menggunakan Sipindo, petani bisa mengurangi input pertanian dengan fitur yang ada seperti rekomendasi pemupukan. Jadi dengan input seminim mungkin bisa menghasilkan hasil panen yang setara dengan apa yang biasa mereka lakukan. Jadi di situ ada cost-nya lebih rendah sehingga pendapatan mereka harapannya bisa lebih tinggi. Kemudian informasi akses pasar ketika mereka sudah panen. Kemudian selain itu juga ada manfaat lingkungan dan juga dampak sosial lainnya. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya. Ya, berikut adalah fitur-fitur yang ada di dalam Sipindo itu sendiri. Yang pertama ada praktek pertanian yang baik. Di sini jika teman-teman sudah coba download atau mungkin nanti akan download, ketika teman-teman di sini coba klik GAP atau praktek pertanian yang baik, nanti di sini ada beberapa pilihan komoditas tanaman. Misalnya di sini dipilih cabai, kemudian diisikan luas areanya. Ini merupakan simulasi cara bercocok tanam. Kemudian setelah di next nanti akan ada panduan budidaya dari awal persiapan lahan, persemaian, hingga panen. Dan juga di sini di gambar sisi paling kanan ini ada estimasi biaya dan juga jumlah populasi yang bisa ditanami seperti itu. Jadi ada sedikit rangkuman analisis usahanya. Selanjutnya, ya, yang selanjutnya ini adalah fitur terkait informasi hama penyakit tanaman. Ya, ini ada di sebelahnya. Jadi jika diklik, dipilih salah satu tanamannya, ini akan muncul katalog-katalog hama dan penyakit, dan juga jika diakses lebih lanjut akan ada cara pengendaliannya secara baik itu secara kimia maupun non kimia. Dan untuk data-data dalam Sipindo ini kita juga berkolaborasi dengan beberapa ahli dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga UGM. Jadi untuk yang hama penyakit ini datanya kita sudah bekerja sama dengan salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada. Ya, untuk selanjutnya, ya di sini ada informasi terkait rekomendasi pemupukan. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jika Bapak Ibu sekalian mengakses Sipindo, misalnya di area Jawa Barat dan di Jawa Tengah, nanti informasi hara yang muncul ini akan berbeda karena kita mengambil data tersebut berdasarkan analisis tanah langsung di lapang. Jadi ada beberapa titik yang kita lakukan analisisnya. Dan data tersebut disupport dan kita bekerjasama dengan tim dari IPB. Ya, jadi seperti ini misalnya, ya ini baru tersedia 3 tanaman saja saat ini memang, dan untuk tanaman lain kita sedang dalam pengembangan. Jadi misalnya di sini dipilih cabai, kemudian dengan luas lahan 1000 meter persegi misalnya, nanti akan ada kebutuhan hara makronya untuk tanaman tersebut. Kalau misalnya kita akses lebih lanjut pada slide berikutnya, ya, di sini Bapak Ibu bisa langsung simulasikan bagaimana cara perhitungan kebutuhan pupuk dengan kebutuhan hara ya pada aplikasi tersebut gitu. Jadi di sini ada menu kalkulator pupuk. Ketika diklik nanti di sini ya Bapak Ibu bisa memilih produk pupuk yang tersedia di daerah masing-masing. Misalnya di sini ada urea, ZA dan seterusnya bisa diisikan, dan di sini nanti akan ada berapa jumlah yang dibutuhkan dalam tadi katakanlah 1000 meter persegi tanaman cabai di area Jawa Barat ini. Yang ini misalnya saya menggunakan urea dibutuhkan 57 kg, kemudian SP36 33 kg dan KCl 19 kg. Jika Bapak Ibu memasukkan merek pupuk yang berbeda, nanti ini perhitungannya akan berbeda juga gitu. Jadi manfaat dari fitur ini adalah untuk efisiensi kita menggunakan pupuk. Seperti itu. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya itu ada prediksi curah hujan 6 bulan ke depan. Jadi ini juga merupakan fitur yang menggunakan spesifik lokasi. Jika diakses di lokasi berbeda, maka akan memunculkan nilai yang berbeda pula. Seperti di sini misalnya di Jawa Barat, ya ini belum saya update untuk angkanya. Jadi akan muncul 6 bulan ke depan, misalnya sekarang di bulan Agustus, jadi nanti akan muncul dari bulan September hingga 6 bulan ke depan. Bagaimana keadaan curah hujan di daerah tersebut. Nah, dengan fitur ini, Bapak Ibu bisa menentukan kapan waktu tanam yang baik dengan melihat kondisi ketersediaan air di daerah masing-masing. Selanjutnya, ya, yang ini merupakan perbandingan pola hujan, jadi kurang lebih sama dengan fitur yang sebelumnya, prediksi pola iklim. Jadi dengan pola hujan ini dibandingkan selama 6 bulan ke depan dengan
30 tahun rata-rata curah hujan sebelumnya. Seperti di sini misalnya pada bulan Mei tahun ini cukup rendah di sini untuk curah hujannya, namun rata-rata 30 tahun sebelumnya itu di sini cukup tinggi. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ada perubahan iklim, dan petani di sini bisa memprediksi bagaimana cara tindakan preventif yang harus dipersiapkan seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi dari fitur-fitur yang tadi sudah saya sampaikan, jika memang belum terjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, kita juga ada fitur konsultasi yang nanti akan langsung dijawab oleh admin kami, dan tentu jawaban-jawaban tersebut berdasarkan hasil konsultasi bersama para ahli. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan konsultasi di area Jawa Timur, nanti pertanyaan tersebut akan kita langsung linkkan dengan teman-teman lapang atau ahli yang ada di area Jawa Timur. Seperti itu. Jadi biasanya untuk fitur konsultasi ini banyak pertanyaan masuk bagaimana pengelolaan hama penyakit, kemudian terkait budidaya yang belum ada di Sipindo. Ya, kemudian untuk pengguna kami saat ini sudah mencapai 50.000 user atau downloaders sejauh ini, dan ya kami sudah memiliki 6.000 followers lebih di sosial media kami. Selanjutnya, ya ini merupakan cerita petani yang kami dampingi untuk membuat lahan percobaan di area Malang pada saat itu dengan rekomendasi pemupukan dari Sipindo. Kemudian selanjutnya juga ada juga di area Lampung. Selanjutnya, ya ini Pak Dardi di area Lampung juga kami dampingi untuk membuat lahan percobaan menggunakan Sipindo. Ya, saya kira itu Bu Uni pemaparan singkat dari Sipindo. Saya kembalikan kepada Bu Uni. Baik, terima kasih Pak Andi atas informasinya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah ada 63 peserta yang hadir. Saya ingin sharing sebentar. Ya. Sudah ada 45 peserta yang mengisi absen. Dari sektor lembaga organisasi mana Anda berasal? Ternyata yang terbanyak 26% dari instansi pendidikan, lalu 19,6% hadir dari instansi pemerintah, 10% masing-masing dari sektor swasta, NGO, dan juga mahasiswa. Nah, apakah Anda familiar dengan topik webinar ini? Kebanyakan iya, sebanyak 76% mengatakan familiar dengan teknologi pertanian. Lalu dari mana Anda mengetahui tentang webinar ini? Kebanyakan 34% dari teman atau kolega, dan sebanyak 31% dari Instagram, 22% dari email AgriProFocus. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi absensi kami. Lalu untuk presentasi yang kedua, kami akan menuju Pak Yance Maring. Ya, profil singkat terlebih dahulu, Bapak Yance Maring adalah seorang petani muda dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang mengembangkan teknologi SMS dan Wi-Fi untuk lewat handphone untuk sistem irigasi tetes di daerahnya. Ilmu ini didapatkan dari pelatihan di Israel tahun 2018 silam, dan sistem ini bisa digunakan untuk aneka tanaman hortikultura seperti tomat, cabai keriting, cabai rawit, cabai merah, semangka, dan jagung. Baik, begitu profil singkat Pak Yance. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Pak Yance untuk presentasi. Masih di mute Pak Yance, mikrofonnya. Ya, sudah. Ya.
Oke, baik. Selamat sore pada teman-teman petani di seluruh Indonesia yang sempat gabung. Saya kebetulan kali ini diminta untuk sedikit share tentang irigasi tetes. Jadi mungkin kita langsung saja ya. Mohon maaf Ibu, layar presentasinya belum ditampilkan Bu. Oh, belum terlihat? Ya, belum Bu. Oh. Sudah belum Pak Yance? Belum Ibu. Belum. Kalau di laptop, di laptop terlihat Bu. Terlihat. Di full screen mungkin Pak Yance? Kalau di handphone mungkin. Halo Pak Yance? Halo? Ya? Belum bisa juga sih. Belum. Sudah coba di full screen ada masalah atau? teknis ya? Iya. Ini ada masalah teknis di sana. Mohon bersabar Bapak Ibu, mohon maaf atas masalah teknis ini. Bentar, kami coba lagi. Selamat siang, Pak Yance. Apakah sudah hadir kembali? Ya. Ya. Mbak Mustika mungkin bisa screen-nya. Oke, ya. Sudah terlihat? Oh ya, baik. Oke, jadi baik, langsung saja. Sedikit kita akan melihat tentang irigasi tetes. Jadi sistem irigasi tetes ini digunakan untuk menghemat air, pupuk dan juga tenaga. Nah, kenapa sistem irigasi tetes ini menjadi penting? Karena banyak petani di Indonesia kita masih menggunakan sistem konvensional yang mana penyiraman mereka bisa menggunakan sistem lab ataupun penyiraman dari pohon ke pohon. Nah, sehingga dengan sistem ini cukup membantu petani dari sisi penghematan air, pupuk dan juga tenaga. Apalagi kami di NTT merupakan daerah lahan kering, sehingga sistem ini sangat efektif untuk kita kembangkan di sini. Oke. Dan mungkin kita bisa sedikit ketahui juga bahwa sistem irigasi tetes ini juga ditemukan oleh orang Israel yang namanya Simca Blas, yang kemudian berkembang sampai saat ini di Indonesia sudah banyak yang mengembangkan itu. Kita langsung saja sedikit kita lihat tentang komponen yang sedikit lebih teknis. Jadi kalau bicara soal irigasi, nah itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah emitter. Nah, emitter ini juga ada satu hal yang penting karena emitter ini yang fungsinya untuk mengatur laju atau penyiraman air pada tanaman. Nah, karena yang saya lihat banyak petani kita di Indonesia yang menggunakan selang drip pun, tetapi mereka menggunakan selang drip yang sederhana yang ukuran 3/4 inci yang kemudian nanti akan dilobangi sesuaikan dengan lubang tanam, dan itu kurang begitu efektif karena
debit air yang keluar setiap lubang tanam yang kita lubang itu tentu tidak akan sama. Sehingga kalau kita mau menggunakan sistem irigasi tetes, maka kita menggunakan selang drip tape yang ukuran 16 mm yang sudah disiapkan emitter dari pabrikan. Nah, lalu yang berikut kita akan lihat drip tape. Nah, drip tape ini untuk selang drip tape ini yang akan yang sudah dipasangkan emitter tadi. Nah, sehingga penyiramannya betul-betul volume penyiraman atau volume air yang kita siram itu betul-betul semua tanaman akan sama. Dan selang drip ini yang akan dialirkan ke lahan-lahan, ke bedeng-bedeng yang akan kita lakukan untuk penyiraman tanaman. Nah, jadi untuk selang drip ini tidak hanya untuk tanaman seperti cabai, tomat, jagung, tetapi juga tanaman-tanaman perkebunan seperti kakao misalkan, itu juga bisa kita lakukan. Dan berikut adalah pipa. Nah, pipa ini juga fungsinya untuk mengalirkan air dari sumber air ke lahan, lalu nanti kita akan konekkan dengan selang-selang drip tape yang ada. Bisa next, Bu. Wah. Kita lihat yang berikut itu ada komponen pendukung. Yang pertama itu adalah kita lihat yang pertama yang paling sisi kiri atas itu take off valve. Nah, alat ini fungsinya untuk kita mengkonekkan selang drip dengan pipa PVC. Nah, begitu juga seperti yang saya sampaikan tadi, banyak petani Indonesia masih menggunakan selang biasa sehingga koneknya mereka menggunakan pipa PVC lalu didesain sedemikian rupa. Tetapi kalau kita sudah menggunakan selang drip tape ini, maka sudah ada alat yang untuk mengkonekkan antara pipa PVC juga selang drip. Lalu yang kedua itu kita lihat joint tape. Nah, alat ini fungsinya untuk kita menyambungkan selang drip ketika misalkan ada bocor atau yang putus, nah dapat kita sambung menggunakan alat ini. Nah, dan yang ketiga kita bisa lihat solenoid valve. Nah, alat ini merupakan katup otomatis yang akan kita fungsikan, yang akan kita hubungkan dengan smart controller atau controller yang fungsi untuk kita bisa mengatur pengairan untuk menghidupkan atau mematikan air saat penyiraman. Dan yang berikut air valve. Nah, air valve ini adalah katup udara yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara, karena kalau karena selang irigasi tetes sendiri kita lihat terbuat dari bahan yang cukup tipis. Kalau kita tidak menggunakan alat ini, kemungkinan akan terjadi kerusakan. Nah, sehingga menggunakan alat ini untuk mengatur tekanan udara dari sumber air. Dan yang berikut itu Venturi injektor. Nah, alat ini yang fungsinya untuk kita menginjeksi pupuk. Jadi misalkan ada pupuk NPK, misalkan urea ataupun KCl misalkan, yang akan nanti kita larutkan dan kita lakukan penyiraman bersamaan dengan air. Jadi sistem pemupukan ini juga biasanya petani kita ya sudah misalkan 1000 populasi tanaman, saya memberikan pupuk NPK ataupun ZA-nya berapa misalkan. Tetapi dengan cara ini kebetulan kita juga punya rumus bagaimana memberikan pupuk terhadap tanaman. Nah, itu kita menggunakan halo? Ya. Jadi kita menggunakan rumus karena biasanya kalau di Indonesia kalau memberikan pemupukan pada tanaman itu biasanya berdasarkan takaran-takaran tertentu yang kita belum tahu pasti biasanya. Tetapi kita coba ketika kita berada di Israel, mereka memberikan pupuk terhadap tanaman itu juga mereka menggunakan sistem ppm sebetulnya. Jadi cukup kita mengetahui ppm tanaman minimum maksimumnya berapa, lalu air yang akan kita berikan per tanaman berapa mililiter. Dengan begitu kita dengan rumus-rumus yang ada kita akan bisa mengetahui berapa jumlah NPK yang kita harus berikan misalkan.
Lalu yang berikut filter. Nah, filter ini juga untuk memfilter kotoran-kotoran yang dari sumber air, agar kotor-kotoran itu jangan sampai terbawa sampai masuk ke selang irigasi. Nah, karena kita lihat bahwa emiter dari selang irigasi ini cukup halus, jadi kalau misalkan ada kotoran-kotoran yang masuk bisa berdampak pada penyumbatan di emiter itu. Nah, ada yang berikut adalah controller. Nah, controller ini yang akan kita hubungkan dengan solenoid valve tadi. Nah, kemudian kita akan bisa manfaatkan untuk mengatur pengairan. Nah, kebetulan controller yang saya gunakan di lahan saya itu saya menggunakan sistem kontrol via SMS dan aplikasi Android. Nah, memang ada banyak alat pabrikan, misalkan ada timer juga ada, tetapi saya memilih alat ini dan kami coba merancang alat ini karena saya berpikir kalau kita mendesain sesuatu yang baru, mungkin bisa menarik minat orang muda. Nah, jadi cara ini kita bisa lakukan via SMS ataupun via aplikasi Android yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita bisa lihat skemanya ini. Untuk bisa membuat satu jaringan drip irigasi, satu jaringan sistem irigasi, tentu komponen yang harus kita butuhkan atau hal yang pertama yang harus ada itu adalah air. Nah, sumber air. Jadi sumber air ini bisa misalkan dari sungai, dari kali ataupun dari sumur bor misalkan. Nah, dan ini juga akan bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama bisa dari sumber air atau dari sumur bor misalkan kita sedot menggunakan pompa air lalu akan dialirkan ke lahan masuk melalui jaringan irigasi. Tetapi bisa juga air yang kita sedot dari sumber air lalu kita tampung ke tandon misalkan dengan ketinggian sekitar 3-4 meter dengan kita menggunakan gravitasi ke lahan gitu. Nah, jadi nanti dari sumber air kita akan menggunakan pipa tadi. Nah, pipa tadi nanti dia akan ke lahan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang garis-garis hijau kecil itu adalah selang drip. Jadi dia nanti dari sumber air ke pipa utama lalu kita akan bagikan ke lahan. Nah, dan untuk membagikan, untuk mengkonekkan itu yang kita menggunakan konektor. Nah, tetapi ini ada 3 cara sebetulnya, hanya saya tidak sempat tayangkan. Halo, ya. Ya, halo. Ya. Ada beberapa konsep atau beberapa desain yang bisa kita buatkan. Jadi dia bisa dari sumber air melalui pipa utama, lalu kita konekkan ke selang drip tape. Itu yang pertama, itu konsep atau desain yang sederhana dan banyak petani di NTT juga banyak yang sudah coba menerapkan itu. Jadi hanya sekedar menyedot air dari sumber air, lalu menyalurkan melalui pipa dan dialirkan melalui selang irigasi. Tapi halo, ya. Halo Pak Yance. Gue yang kedua, sorry. Ya, rupanya. Saya juga dari tandon. Baik. Ya, cukup menggunakan Venturi injektor ya untuk membantu proses pemupukan dan juga filter. Nah, filter ini untuk menyaring lalu bisa langsung ke lahan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu terjadi gangguan sinyal sepertinya. Halo? Ya. Ya. Sudah jelas. Bisa saya lanjut? Ya, silakan. Bisa juga yang ketiga yang bisa digunakan melalui sistem yang saya pernah itu, yang saya lakukan dari kontrol semua sudah bisa melalui via aplikasi Android atau smart controller. Oke. Bisa lanjut, Bu. Next. Nah, tantangan kita itu yang pertama menurut saya itu adalah
menurunnya sumber air. Maksud saya adalah menurunnya sumber air khusus untuk di sektor pertanian, untuk pemanfaatan untuk pertanian. Nah, contoh saja kayak misalkan kami di Sika ini tidak banyak sumber air yang digunakan atau yang dialokasikan oleh pemerintah atau yang disiapkan fasilitasnya oleh pemerintah untuk pengembangan sistem pertanian. Nah, yang berikut SDM. Nah, sumber daya manusia kita juga masih terbatas karena kita tahu bahwa petani kita di Indonesia itu umur rata-rata sudah di kisaran di atas 30-an atau 40-an ke atas. Nah, dengan sumber daya yang terbatas, mohon maaf kami di NTT itu berbeda dengan petani-petani di tempat lain. Kalau petani-petani di tempat lain, kalau dikatakan petani, ya berarti kita memang betul-betul profesi kita sebagai petani. Tetapi kalau kami di NTT, status petani itu bisa ada karena memang kita punya sumber daya yang terbatas, tidak punya sekolah yang bagus, sehingga karena mungkin kita punya warisan lahan misalkan itu yang akan kita manfaatkan untuk pertanian. Jadi kita ketika itu kita boleh dikatakan sebagai petani tetapi tidak fokus. Nah, lalu yang berikut keterbatasan lahan. Rata-rata lahan kita atau petani-petani yang punya lahan itu kisaran setengah hektar seperti itu. Sehingga kita tidak berani atau petani-petani tidak bisa berani untuk bisa mengelola lahan dalam jumlah yang banyak. Jadi contoh misalkan saya sendiri tidak punya lahan tetapi harus berani untuk menyewa lahan orang untuk bisa melakukan ini. Nah, perubahan iklim. Nah, untuk akhir-akhir ini karena kita lihat karena situasi pemanasan global sehingga iklim kita sudah tidak menentu. Nah, yang berikut itu pasar. Nah, pasar kita gantung pada pasar-pasar tradisional yang ada. Nah, sehingga petani juga belum mampu memproduksi sesuatu yang dengan kualitas yang lebih bagus karena di pasar-pasar lokal kita mereka lebih banyak berpikir tentang kuantitasnya dibandingkan dengan kualitasnya. Kalau seandainya kita di fasilitas atau kita mempunyai pasar-pasar yang bagus tentu akan bisa menghasilkan produksi yang lebih bagus, hasil produksi yang lebih bagus. Ya, next Bu. Nah, dan berikut dengan tantangan seperti tadi, mengapa harus kita memilih irigasi tetes? Nah, saya tidak tahu di wilayah lain, tetapi di wilayah NTT sendiri ini sangat pas karena kami di daerah lahan kering. Dan untuk sistem irigasi tetes ini kita tidak kenal musim. Nah, kita tidak kenal musim. Nah, pengalaman kami bahwa petani-petani kami yang di NTT kebanyakan mereka bisa memproduksi hasil pertanian ketika musim hujan. Nah, ketika musim panas mereka tidak bisa memproduksi hasil pertanian karena memang terkendala dengan sumber air dan lain sebagainya. Lalu yang berikut hemat air dan pupuk. Nah, kenapa kita hemat air dan pupuk kalau kita menggunakan sistem irigasi tetes? Karena kalau menggunakan sistem irigasi tetes, pemberian volume atau jumlah pupuk dan air kepada tanam itu dapat diukur. Jadi dapat kita berikan sesuaikan, misalkan untuk pengairan dapat kita berikan pengairan sesuai dengan kebutuhan tanam. Berbeda dengan kalau sistem lab misalkan kita hanya sekedar memberikan atau melakukan penyiraman hanya untuk memberikan melakukan penyiraman, tetapi kita tidak perhatikan berapa sih kebutuhan tanaman itu. Tapi kalau dengan sistem irigasi tetes dapat kita ukur dan dapat kita atur, begitupun pemupukan. Nah, hemat biaya. Ini hemat biaya karena pengalaman memang kalau sistem irigasi tetes ini membutuhkan biaya investasi yang cukup besar di awalnya. Tapi kalau kita hitung, kita analisis baik-baik, sebetulnya ini cukup hemat biaya. Karena contoh saja di lahan saya 1 hektar, saya hanya menggunakan 1 tenaga kerja. Karena banyak hal seperti penyiraman, pemupukan sudah dibantu dengan sistem irigasi tetes ini. Yang berikut itu adalah hasil melimpah. Nah, itu dari pengalaman karena pemberian air dan pupuk ini sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga kita pastikan bahwa produksinya akan lebih baik. Dan kita juga bisa tekan serangan hama penyakit karena kelembapan tanah juga kita bisa jaga. Oke, bisa next, Bu. Nah, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, bagi saya sebagai seorang petani, saya berpikir ada 3 hal penting ini yang harus kita lakukan.
Yang pertama itu adalah mindset, pola pikir kita. Pola pikir para petani ini pola pikirnya masih pola pikir yang tradisional, yang pola pikir petani yang secara turun-temurun yang dilakukan, dan kita tidak berani berinovasi. Nah, dengan ini kita tentu harus melakukan pelatihan-pelatihan misalkan, sehingga dengan cara ini kita bisa merubah mindset para petani kita. Dan yang kedua, milenial, kita harus bisa mengajak teman-teman milenial khususnya untuk tertarik dalam inovasi yang kita, orang muda semakin tertarik untuk menjadi seorang petani yang bukan hanya sekedar petani, tapi betul-betul kita akan bisa menemukan suatu keberhasilan. Dan saya bisa, sebelum saya selesaikan ini, saya share pengalaman sedikit, karena seperti di Israel, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap hebat, atau orang-orang yang dianggap orang yang terkaya adalah petani. Halo Pak Yance. Di sini terbalik. Kalau jadi saya kira seperti itu. Oke. Baik, Pak Yance. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ilmunya bermanfaat sekali. Bapak Ibu, kita akan beralih ke narasumber kami yang ketiga, yaitu Bapak Aris Martanto. Pak Aris adalah Product Development Manager di PT Terra Agro Digital yang menyediakan jasa mekanisasi pertanian mulai dari proses pengolahan tanah hingga proses panen yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Terra juga menjalin kerjasama dengan mitra lokal yang saat ini beroperasi di wilayah Lombok dan Sumbawa. Ya, Pak Aris, kami persilahkan. Halo, ya terima kasih Bu Uni. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, saya Aris Martanto. Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk mendevelop produk-produk dan mendevelop bisnis yang ada di Terra Agro Digital. Terra Agro Digital sendiri merupakan sister company dari Rutan Group yang kita tahu mungkin adalah penyedia alat-alat dan mesin-mesin pertanian ya. Jadi kami memfokuskan pada memberikan akses kepada para petani kecil untuk bisa mendapatkan atau bisa menikmati mekanisasi pertanian dengan lebih mudah, dengan lebih murah begitu ya. Dan tentunya dengan dukungan teknologi yang kami kembangkan, mudah-mudahan bisa membantu mereka. Nah, jadi saya akan mulai dulu dengan mekanisasi. Jadi mekanisasi yang kita maksud di sini adalah penggunaan mesin atau peralatan yang dimaksudkan untuk mempermudah maupun mempercepat pekerjaan kita. Dalam konotasi pertanian, tentunya kita akan membicarakan tentang penggunaan tenaga mesin yang menggantikan tenaga hewan atau tenaga manusia yang selama ini melakukan proses budidaya itu sendiri ya. Nah, manfaat dari mekanisasi sendiri tentunya bisa kita perhatikan, yaitu meningkatnya produktivitas hasil produksi. Ini slide berikutnya ya. Kemudian juga mempercepat waktu proses, memudahkan pekerjaan, maupun juga meningkatkan efisiensi. Dan ini tentunya akan bisa menurunkan biaya budidaya bagi petani itu sendiri. Selain itu, mekanisasi juga bisa memberikan semacam standarisasi gitu ya. Kita namanya manusia kan tidak pernah bisa konsisten.
karena mungkin faktor kebosanan atau faktor kelelahan itu membuat kita tidak bisa konsisten. Tetapi dengan menggunakan mesin, maka konsistensi itu akan bisa tercapai sehingga standarisasi produk sendiri tentunya juga akan bisa tercapai. Hal ini tentunya berefek pada kualitas hasil produk pertanian itu sendiri. Dan tentunya pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, begitu kira-kira ya. Cuman mungkin yang perlu kita lihat lebih jauh adalah bahwa selain manfaat tadi tentunya ada dampak dari penggunaan mekanisasi itu sendiri. Ini bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana cara kita mensikapi. Pertama, bahwa mekanisasi bisa mengubah fixed cost menjadi variable cost. Artinya, kalau kita memelihara hewan, ternak untuk bekerja di pertanian, itu dari hari ke hari biayanya akan sama. Kita manusia juga dari hari ke hari biayanya akan sama. Tetapi dengan mesin, itu biaya operasional hanya muncul ketika mesin itu kita pakai. Sementara kalau mesin itu berhenti, biaya operasionalnya juga akan berhenti juga. Ya, memang di sana ada biaya investasi ya, penyusutan. Tetapi secara operasional dia akan menjadi sebagai variabel cost. Itu satu. Yang kedua, mekanisasi juga bisa menggantikan tenaga hewan ataupun tenaga manusia dengan tenaga mesin tadi. Salah satu sisi itu bisa menjadi solusi atas di beberapa daerah yang terjadi penurunan tenaga kerja tani. Tapi mungkin di daerah lain juga bisa menjadi masalah karena mungkin di sana masih ada surplus tenaga kerja tani gitu kira-kira ya. Jadi sekali lagi akan tergantung bagaimana kita menyikapi dampak ini. Dan tentunya mekanisasi juga akan menumbuhkan ide-ide perbaikan baru. Karena sifat manusia dia akan selalu mencari yang baru, memperbaiki seperti itu. Dan yang cukup berdampak adalah bahwa mekanisasi ini bisa mengubah pertanian menjadi dari subsistence farming kepada commercial farming. Artinya dulu masyarakat kita bertani itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi karena pekerjaannya semakin gampang, waktunya semakin cepat, akhirnya mereka memiliki produk yang lebih, yang akan berlebihan kalau hanya dipakai sendiri. Akhirnya itu disediakan untuk orang lain atau pihak lain. Di situ terjadi commercial farming akhirnya. Dan semakin komersial bertumbuh, semakin juga kebutuhan mekanisasi akan meningkat. Kalau kita perhatikan dari grafik ini, yang biru itu adalah produktivitas mesin, ya. Sedangkan yang merah itu adalah produktivitas tenaga manusia. Kalau kita bandingkan dengan luasan tanah yang di garis mendatar itu ada 100-200 itu luasan atau hektaran tanah. Semakin lebar tanahnya, maka efisiensi yang didapatkan oleh mesin ini akan semakin meningkat, jauh meninggalkan pertumbuhan efisiensi dari tenaga manusia itu sendiri. Nah, jadi dari sini kita melihat ada semacam trade off gitu ya, antara ukuran lahan dengan skala ekonomi mesinnya. Artinya kalau petani kecil kita memiliki next slide Bu, petani kita memiliki lahan yang kecil, itu kalau menggunakan mekanisasi secara skala ekonomi tidak terlalu efisien, gitu kan? Karena mekanisasi akan menjadi sangat efisien ketika lahannya itu menjadi besar. Kemudian juga daya beli petani kecil mungkin daya belinya kecil, sedangkan harusnya dia yang lebih membutuhkan mekanisasi supaya ada efektivitas pada pertaniannya. Nah, selanjutnya juga kebutuhan ekspansi. Kalau kita mau ekspansi, kita akan berhadapan dengan biaya investasi yang cukup tinggi dari mesin-mesin pertanian. Dan
tadi mengenai surplus tenaga kerja tani, ya, dengan kebutuhan efisiensi ini juga akan terjadi semacam trade off begitu. Apakah kita butuh efisiensi, apakah kita butuh untuk memanfaatkan tenaga kerja tani ini. Nah, ini hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan di dalam penyediaan mekanisasi. Nah, kalau saya melihat di bagian berikutnya, itu saya membandingkan antara keterjangkauan dan ketersediaan. Dari sisi keterjangkauan, pendapatan petani yang rendah akan menyisakan pendapatan yang rendah, sehingga dia akan menganggap biaya investasi itu tinggi, akhirnya tidak menggunakan mekanisasi, sehingga produktivitasnya rendah, berefek kepada pendapatannya. Muter terus begitu. Kemudian di sisi yang sebelah kanan, tentang ketersediaan, kalau kita melihat biaya investasi yang tinggi ini akan menimbulkan dampak pada operasional yang tinggi, biaya operasional yang tinggi, sehingga orang tidak terlalu tertarik pada mekanisasi. Nah, karena ketertarikan yang rendah, akhirnya provider penyedia mekanisasi juga menjadi enggan untuk masuk ke area situ. Nah, inilah dua titik ini kira-kira yang harus kita temukan breakthrough-nya atau kita masuknya untuk memecah sirkulasi ini. Kira-kira seperti itu, yaitu pada ketersediaan mekanisasi yang rendah dan investasi mekanisasi yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lebih detail lagi, dari keterjangkauan tadi itu ada keterbatasan produk keuangan untuk pembiayaan mekanisasi. Kemudian ada keterbatasan keengganan lembaga keuangan. Kemudian juga kita akan nanti beradu dengan efektivitas dan efisiensi teknologi yang rata-rata memang tidak bisa menjangkau petani kecil. Nah, selanjutnya mungkin kalau dari sisi ketersediaan, peralatan mekanisasi mungkin banyak yang masih impor, ataupun yang lokal pun sebenarnya masing-masing mempunyai isu tersendiri. Kemudian keterbatasan layanan purna jual maupun keterbatasan sumber tenaga untuk mesin, peralatan, ataupun dukungan teknologi pertanian itu. Nah, ini kira-kira tantangan bagaimana kita bisa menerapkan mekanisasi pada petani-petani kecil kita. Nah, disitulah kami Tera hadir untuk memberikan solusi. Jadi kami menyediakan jasa mekanisasi mulai dari olah tanah, kemudian tanam, transplanting, ya, tanam padi maupun tanam jagung, kemudian ada crop maintenance, ini penyemprotan dengan drone maupun dengan mesin pemanen. Nah, semuanya ini kami integrasikan dalam satu aplikasi yang namanya Tera aplikasinya. Di situ lebih pada untuk monitoring dan pencatatan administrasi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin-mesin ini. Nah, kami bisa melihat kapan dan di mana mesin-mesin kami bekerja. Next slide. Karena kami menggunakan GPS tracking di situ, ya, untuk melihat kapan dan di mana mesin kami bekerja, berapa luas yang sudah dikerjakan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian next slide-nya, kami bisa memonitor kira-kira kapan, hari apa saja dia bekerja, hari apa dia tidak bekerja, kemudian targetnya sudah mencapai atau belum, kemudian mesin kami itu mesin mana yang paling unggul misalkan, ya, di kiri bawah. Kemudian kalau yang di kanan bawah itu kita bisa melihat berapa hektar sih mesin kita bekerja setiap harinya, kira-kira seperti itu. Nah, kami bekerja dengan, tentunya tidak bisa sendiri, kami bekerja dengan bekerja sama dengan mitra-mitra di lokal, di mana mitra-mitra tersebut kita titipi mesin-mesin kita, dan kemudian tugas mitra itu adalah untuk mengelola mesin, menjaga keamanannya, dan mendeliver order-order pekerjaan jasa mekanisasi yang dibutuhkan oleh para konsumen, dalam hal ini tentunya petani atau pemilik lahannya. Nah, kemudian
order-order atau pekerjaan tadi, seperti tadi saya sampaikan, ada di monitor kami. Nah, untuk menjadi mitra kami, nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan kita terbuka untuk bisa bekerja dengan siapapun sebagai mitra kami. Ya. Kemudian nanti akan ada bagi hasil antara kami dengan mitra. Jadi sebagai mitra dia hanya menyediakan lahan, mencari order tanpa harus membeli mesin, tapi dia sudah bisa menawarkan jasa mekanisasi kepada petani-petani di daerah sekitarnya. Mulai dari pengolahan lahan, tanam, semprot dengan drone sampai dengan panennya tadi. Nah, sementara ini kami memang baru fokus pada area NTB, ada di Lombok itu kami punya 3 mitra di sana sudah. Kemudian di Sumbawa kami juga punya 3 mitra. Dan kita bekerja beroperasi sejak musim hujan kemarin ya, sejak musim hujan kemarin. Dan ini sekarang sudah mulai masuk ke musim kedua. Dan alhamdulillah juga banyak petani yang akhirnya bisa mendapatkan atau mengakses jasa mekanisasi ini untuk sawahnya. Kira-kira begitu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya, Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke sesi tanya jawab, rekan saya Maria Liliana sudah memasukkan link untuk polling. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi polling tersebut. Kami beri waktu 2 menit. Ya, Bapak Ibu, mungkin sudah terlihat di layar ya hasil dari polling ini. Apa informasi yang diharapkan dari acara ini? Yang paling banyak sebanyak 21% adalah mencari informasi tentang berbagai jenis teknologi di bidang pertanian. Lalu ada sebanyak 57% jenis teknologi pertanian yang bisa dilakukan via smartphone. Dan juga bagaimana memperkenalkan teknologi ini ke para petani. Lalu pertanyaan kedua, khusus petani, dari mana selama ini Bapak Ibu mendapatkan informasi mengenai cara bertani? Paling banyak sebanyak 70% menjawab dari internet. Sebanding 66% mendapat informasi dari sesama teman petani dan juga dari internet. Lalu pertanyaan, apa saja teknologi pertanian yang sudah pernah digunakan oleh para petani? Paling banyak 57% menjawab mesin mekanisasi yang untuk mengolah lahan sampai proses memanen. Lalu yang terbanyak kedua adalah teknologi smartphone.
teknologi smartphone untuk kegiatan pertanian, maksud saya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa kesulitan dalam mengakses teknologi tersebut? 94% mengatakan permodalan. Lalu keterbatasan informasi, dan untuk penggunaan teknologi yang berbasis smartphone, menggunakan koneksi internet, masih banyak juga yang merasa mendapati kesulitan. Ya, demikian Bapak Ibu hasil polling kami. Terima kasih atas partisipasinya telah mengisi polling tersebut. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Pak Didi Kurnia Sandi. Ya, ini ditujukan ke Pak Andi Bahtiar. Pak Andi sudah ada lagi ya? Ya, Pak Andi, materi yang dibawakan sangat menarik. Izin bertanya, apakah ada persyaratan khusus untuk mendaftar di aplikasi Sipindo, dan untuk Good Agriculture Practice-nya menggunakan SOP dari mana? Ya, terima kasih Mas Didi ya, pertanyaan yang bagus saya rasa. Jadi Sipindo memang sudah available di Google Play dan memang baru tersedia untuk smartphone Android. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya Android dan mau mencoba menggunakan Sipindo, melakukan praktek pertanian menggunakan panduan budidaya dari Sipindo, bisa langsung cari saja Sipindo di di Play Store. Nanti bisa langsung daftar dan itu gratis. Nah, jadi memang fitur-fitur yang ada di Sipindo ini bisa dibilang fiturnya fitur-fitur premium, tapi kita tidak yang melakukan penarikan uang atau subscription atau pembayaran, jadi semuanya bisa diakses secara gratis. Kemudian pertanyaan terkait SOP apa yang digunakan untuk GAP. Jadi Sipindo ini kan di bawah naungan atau manajemen dari PT Inspeksi Indonesia dan Yayasan Bina Tani Sejahtera. Jadi di Yayasan Bina Tani Sejahtera ini kita ada beberapa proyek, salah satunya itu Smart Seeds yang terintegrasi dengan aplikasi Sipindo. Kemudian di samping itu ada juga Vegimpact NL. Jadi Vegimpact NL ini lebih ke knowledge transfer untuk diseminasi materi-materi terkait budidaya pertanian kepada petani sayuran di seluruh Indonesia. Nah, materi-materi tersebut dikembangkan oleh teman-teman Vegimpact dan juga bekerja sama dengan akademisi dari Belanda, yaitu Wageningen University. Jadi untuk materinya sendiri memang sudah disiapkan dan dimatangkan oleh para ahli di bidang pertanian, seperti itu. Jadi semua informasi itu secara cetak kita punya dan secara digitalnya tersebar melalui tersedia juga di Sipindo dan juga di akun-akun sosial medianya Sipindo, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Andre di Maumere. Penggunaan aplikasi Sipindo, apakah hanya difokuskan untuk hortikultura saja, atau bisa juga untuk hasil pertanian lain, semisal cengkeh, kakao, dan vanili? Apakah aplikasi ini juga bisa digunakan di NTT atau Maumere? Ya, memang untuk Sipindo sendiri saat ini fokusnya baru ke tanaman hortikultura atau sayuran. Jadi untuk tanaman pangan atau tahunan, ya kita belum menyediakan informasi untuk panduan budidayanya. Namun untuk Bapak Ibu petani, selain petani sayuran, saya rasa bisa juga menggunakan fitur lain yang ada di Sipindo seperti informasi iklim yang tadi sudah saya paparkan dalam presentasi, yaitu bisa memprediksi bagaimana pola iklim di daerah Bapak Ibu, melihat ketersediaan air nanti selama 6 bulan ke depan, dan itu nanti bisa menentukan waktu penanaman yang tepat gitu, melihat kondisi air yang yang ada di daerah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian mungkin untuk fitur lainnya yang bisa digunakan ada juga fitur jual beli. Jadi mungkin bisa diiklankan produk hasil panennya di Sipindo, begitu Pak. Oke, baik Mas Andi, terima kasih. Kami ke Pak Yance dulu. Pak Yance, ada pertanyaan dari Pak Suharta. Bagaimana cara membersihkan selang drip dan kapan saja perlu dibersihkan?
Lalu berapa biaya investasi minimum untuk sistem drip ini? Oke, jadi baik. Kalau bagaimana tentang kita membersihkan selang drip ini, saya pikir ketika kita mulai dengan instalasi dan ketika pada musim berikut atau setelah habis panen dan kita akan membongkar untuk pengolahan lahan, di saat itu yang kita akan melakukan pembersihan. Nah, dan itu caranya sebetulnya mudah saja, tinggal kita membersihkan dengan cara mengebas atau mengelap saja, itu sebetulnya sudah bisa. Kalau filter, misalkan kalau untuk pembersihan filter itu biasanya kalau ada kotoran-kotoran dari sumber air, itu kita bisa lakukan secara berkala, misalkan seminggu sekali itu bisa kita lakukan pembersihan filternya. Nah, sedangkan yang berikut yang berkaitan dengan biaya investasi, untuk biaya investasi sendiri, untuk kalau 1 hektar itu kita butuhkan kurang lebih sekitar 70-an juta. Tetapi untuk 1 kali investasi dan masa ekonomisnya bisa berlaku sampai dengan 3-4 tahun. Jadi kalau dengan luas lahan 1 hektar, saya pikir kalau untuk investasi 70-an juta itu saya pikir tidak mahal sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Yance. Berapa jarak maksimum sumber air ke Venturi injector dan merek apa yang disarankan untuk sistem drip ini dan bisa beli di mana? Oke, baik. Kalau untuk jarak dari sumber air, Pak, dari sumber air ke Venturi, nah itu sebetulnya tergantung kita sih, kita mau modifikasi seperti apa. Tetapi disarankan mungkin sekitar jarak 1-2 meter dari sumber air ke Venturi, mungkin jarak sekitar 1-2 meter. Lalu kalau untuk mereknya sih banyak sih merek yang beredar. Kalau untuk Venturi banyak yang dijual, jadi kita bisa akses untuk menggunakan untuk membeli alat-alat ini. Nah, kebetulan saya sendiri juga bisa mensuplai kebutuhan sistem irigasi tetes ini. Jika misalkan ada teman-teman yang ingin membutuhkan atau mau konsultasi tentang irigasi tetes, mungkin nanti bisa hubungi saya lagi untuk kita bisa diskusi lebih dalam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yance. Ya, Bapak Ibu, sekadar informasi, nanti kontak pembicara akan kami share setelah sesi tanya jawab ini di chatroom. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini kembali ke Pak Andi mengenai aplikasi Sipindo terkait dengan penyuluhan, akan bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Daerah setempat atau sistemnya bagaimana, dan sistemnya apakah crowdfunding atau bagaimana? Ya, jadi untuk penyuluhan Sipindo sendiri, kami sudah mempunyai tim lapang dari Yayasan Binatang Sejahtera yang ada di area Jawa dan Lampung. Kemudian juga kita bekerja sama dengan tim lapang dari PT Iswesit Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi memang teman-teman lapang kami ini biasa melakukan koordinasi juga dengan PPL setempat atau pemerintah setempat. Jadi misalnya kita melakukan lahan percobaan atau demonstration plot, nanti biasanya di akhir masa pertumbuhan atau ketika panen, itu nanti biasanya dibuatkan acara. Nah, nanti ya seperti expo atau Farmer Fields Day. Di acara tersebut biasanya kita juga mengundang pemerintah setempat seperti ya mungkin bupati kalau memungkinkan, camat, dan juga kelompok-kelompok tani atau komunitas tani lainnya, seperti itu sih. Kalau untuk pengembangan Sipindo sendiri saat ini memang Sipindo ya kita disupport oleh ya project bernama Smart Seeds. Jadi ini merupakan konsorsium project yang didanai oleh pemerintah Belanda. Ada 7 partner dalam project tersebut yang terlibat. Ya salah satunya adalah Eco Cooperation itu dari Belanda sebagai project leader. Kemudian ya kami dari sisi kami yaitu PT Iswesit Indonesia, kemudian juga ada IPB sebagai penyedia data dan juga organisasi lain dari Belanda seperti itu untuk sisanya. Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Aris dari Muhammad Haryadi Setiawan. Bisa disebutkan Pak, teknologi apa saja yang ditawarkan oleh Tera? Jika ada ilustrasi, foto-foto juga. Ya, tadi slide saya memang tidak banyak menampilkan foto ya. Cuman jasa yang bisa kita sediakan itu
mulai dari olah lahan, ini ada traktor untuk bajak, kemudian ada untuk membuat bedengan atau gulutan gitu ya. Terus kemudian juga untuk tanam padi maupun tanam jagung. Jadi tanam benihnya padi, tanam benihnya jagung ataupun tanam semaiannya padi. Nah, kami nanti juga akan mengajarin bagaimana membuat semaian padi dalam satu tray gitu ya, supaya bisa masuk ke mesin tanam padi kita. Kemudian kalau untuk perawatan tanaman itu kita pakai drone semprot. Terus kalau untuk panenannya kita ada untuk panen padi, untuk panen jagung pipil maupun jagung tongkol. Dan itu semua kita monitor dengan GPS yang akan di-linkkan ke aplikasi kita, sehingga kita bisa memonitor sudah berapa luasan mesin kita bekerja, kapan saja, hari apa saja mesin kita bekerja, dan di situ kan juga akan menampilkan harga per hektarnya, sehingga kita bisa perkirakan berapa biaya yang diperlukan, kira-kira seperti itu. Pak Aris, ada satu lagi nih pertanyaan dari Bu Radianti Sukwandani, Pak. Skema bisnis model PT Tera Agro sangat menarik. Apakah hanya bermitra dengan perusahaan skala besar atau memungkinkan bekerja sama dengan BUMDes lokal desa? Bagaimana segmentasi pasar untuk produk PT Tera Agro Digital dan bagaimana strategi pemasarannya? Ya, jadi sasaran kita kan memang petani kecil ya, di mana mereka kesulitan untuk harus membeli mesin-mesin tersebut. Karena mesin-mesin itu juga harganya juga nggak murah juga, di atas 300-an juta kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau harus memiliki sendiri kan mereka tidak bisa, akan sangat berat buat mereka, sehingga kita menawarkan jasanya itu untuk mereka. Nah, kemudian kita bekerja samanya tentunya dengan komunitas-komunitas di lokalan. Jadi kita tidak memprioritaskan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang besar multinasional, enggak. Tetapi justru kita fokus pada komunitas-komunitas di pertanian lokal seperti itu. Dan tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Bagaimana segmentasi pasar untuk produk PT Tera? Bagaimana strategi pemasarannya? Ya, itu tadi. Jadi kita fokusnya memang pada petani kecil, petani perseorangan. Tetapi tentunya kita juga tetap akan membuka kalau memang ada sebuah industri pertanian atau perusahaan pertanian yang dia punya sekian luasan lahan atau kebun yang ingin memanfaatkan jasa mekanisasi dari kami juga akan terbuka untuk itu. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Untuk Pak Yanja ada pertanyaan lagi dari Pak Andre. Apakah teknologi irigasi tetes ini bisa digunakan untuk areal tanah dengan kemiringan tertentu atau hanya di area tanah yang datar? Oke, jadi baik. Untuk penerapan sistem irigasi tetes ini, kebanyakan memang yang menggunakan di daerah yang tanah yang datar, tetapi sebetulnya di daerah miring juga bisa kita atur, bisa desain untuk penyiraman di daerah di dataran atau instalasi di daerah dataran miring. Jadi pada prinsip yang pertama itu adalah sumber air dulu. Kalau sumber air itu ada, meskipun di daerah topografi yang miring, kita bisa rekayasa. Saya pikir begitu. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara kami akhiri, kami ingin menyimpulkan hasil dari diskusi kita siang ini, bahwa banyak manfaat dari teknologi pertanian yang bisa kita dapatkan. Yang terutama tadi yang sudah diutarakan oleh 3 narasumber kami adalah teknologi ini bisa menghemat tenaga, memungkinkan pekerjaan yang mandiri, dan juga akhirnya meningkatkan hasil panen dan meningkatkan pendapatan para petani. Lalu apa tantangannya? Kebanyakan memang petani masih melakukan pekerjaan secara konvensional, seperti tadi disebut oleh Kak Yance. Namun cara mengatasinya
Mungkin memang harus mengubah mindset kita dulu. Dan juga mengajak orang muda yang bisa berkreasi dan memanfaatkan teknologi ini. Lalu juga mungkin dari contohnya Pak Aris tadi adalah membuat sistem skema bisnis yang dapat menjangkau petani supaya dapat mengakses mesin-mesin pertanian yang tentu saja dapat membantu mereka meningkatkan hasil produktivitas mereka. Demikian kesimpulannya. Lalu sebelum acara ini kami akhiri, kami ingin menyampaikan bahwa tim Agri Pro Focus Indonesia akan menyelesaikan kegiatan kami di Indonesia pada bulan Desember 2020 ini. Terima kasih sekali bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar-webinar yang telah kami selenggarakan selama ini. Setelah di tahun depan, di tahun 2021, kami akan berubah menjadi Netherlands Food Partnership atau NFP, dan seluruh kegiatannya akan diorganisir melalui Yayasan Penta yang berbasis di Jakarta. Ya, seperti yang sudah ditulis di chatroom, kami akan mengupload laporan untuk webinar kali ini beserta materi dari para narasumber. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses website kami www.agriprofocus.com/Indonesia. Ya. Sebelum acara kami akhiri, mari kita berfoto bersama Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, ya baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada partisipan, kepada semua narasumber kami. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Yance, terima kasih Pak Aris. Ya.